Cara ibadah terbaik. Cara beribadah yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang memenuhi dua syarat utama. 1. Ikhlas karena Allah. Ibadah harus dilakukan semata-mata karena mencari ridha Allah, bukan karena ingin dipuji, dihormati, atau tujuan dunia lainnya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah 5:2. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah harus mengikuti contoh dan ajaran Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah teladan dalam beribadah. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa tips agar ibadah diterima dan bernilai tinggi. Menjaga salat tepat waktu dan khusyuk. Membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Berzikir dan berdoa dengan hati yang hadir. Menunaikan ibadah sunnah seperti salat tahajud, duha, puasa sunnah. Menjauhi dosa dan maksiat, karena maksiat bisa menghalangi diterimanya ibadah. Bersikap ihsan dalam setiap amal, beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu punya bentuk ibadah tertentu yang ingin didalami, misal, salat, puasa, sedekah, zikir, aku bisa bantu rincin satu per satu. Mau mulai dari yang mana? Mantap, kita mulai dari salat, karena ini ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat dan tiang agama. Kita bisa bahas dalam beberapa bagian. Cara agar khusyuk. Sunnah-sunnah dalam salat. Perbaikan bacaan dan gerakan. Kesalahan umum dan cara menghindarinya. 1. Cara agar khusyuk dalam salat. Khusyuk artinya hati hadir, tunduk, sadar sedang menghadap Allah. Ini beberapa tips. Persiapan sebelum salat. Wudhu dengan tenang. Datang ke masjid lebih awal kalau berjamaah. Hindari gangguan HP dimatikan atau dijauhkan. Pahami arti bacaan. Ketika membaca Al-Fatihah, hayati maknanya. Saat sujud, sadar kita sedang paling dekat dengan Allah. Bayangkan sedang berdiri di hadapan Allah. Nabi bersabda, salatlah kamu seperti orang yang akan mengucapkan salam perpisahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Variasikan bacaan sunnah jika hafal. Nabi mengajarkan banyak bacaan sujud, ruku, del, agar tidak monoton. 2. Sunnah-sunnah dalam salat. Ini beberapa sunnah yang sering ditinggalkan tapi sangat dianjurkan. Mengangkat tangan ketika takbir, di 4 tempat. Meletakkan tangan di dada, setelah takbir. Membaca doa iftitah. Membaca zikir ruku, dan sujud lebih dari sekadar Subhana Rabbiyal Azim Subhana Rabbiyal A'la 3x, bisa ditambah. Duduk istirahat sebelum berdiri ke rakaat berikutnya, setelah sujud kedua. 3. Perbaikan bacaan. Kualitas bacaan sangat penting. Idealnya, bacaan wajib Al-Fatihah, tasyahud, del harus benar secara tajwid dan makna. Bacaan sunnah bisa dipelajari bertahap. Gunakan aplikasi atau bimbingan ustadz untuk koreksi bacaan, karena satu kesalahan bisa mengubah arti. Kalau kamu mau, aku bisa bantu cek atau kirimkan panduan bacaan dan artinya satu per satu. 4. Kesalahan umum. Beberapa yang sering terjadi. Terburu-buru, tidak tumaninah. Tidak fokus pikiran kemana-mana. Bacaan tidak dipahami, jadi hanya rutinitas lisan. Salat di tempat yang banyak gangguan TV, HP, del. Mantap, kita fokus dulu kedua hal itu, cara khusyuk dan memperbaiki bacaan. Ini dua hal saling mendukung, kalau bacaan benar dan kita paham artinya, hati lebih mudah khusyuk. A. Cara khusyuk dalam salat lanjutan dan praktis. 1. Persiapan sebelum salat. Wudhu dengan tenang, bayangkan ini menyucikan dosa, bukan hanya bersih fisik. Datang lebih awal untuk berjamaah, agar hati siap, tidak terburu-buru. Berdoa sebelum takbir, misalnya baca doa masuk masjid, minta hati diberi kekhusyukan. 2. Fokus saat takbiratul ihram. Saat Allahu Akbar, niatkan, ya Allah, aku tinggalkan semua urusan dunia untuk menghadapmu. Tatapan diarahkan ke tempat sujud, bukan menoleh atau melihat sekeliling. 3. Pahami dan hayati arti bacaan. Misalnya, Al-Fatihah, bukan sekadar baca cepat, tapi bicara dengan Allah. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hayati kalimat ini setiap rakaat, seolah minta pertolongan sungguh-sungguh. 4. Setiap gerakan, sadari maknanya. Ruku, rendahkan diri di hadapan Allah. Sujud posisi paling dekat dengan Allah, perbanyak doa.
Tasyahud sampaikan salam dan syahadat, seolah bersaksi di hadapannya. B. Memperbaiki bacaan wajib, step by step. Kita mulai dari Al-Fatihah, karena itu rukun salat. Kalau bacaan ini salah makna, bisa mengganggu sahnya salat. Lafal dan artinya, ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan tidak pula mereka yang sesat. Langkah praktis perbaikan bacaan. Coba baca pelan, satu ayat, lalu ulangi dengan paham artinya. Latih bacaan dengan rekaman dari Qori, seperti Misari Rashid, Al-Husari, atau Abdul Basit. Kalau kamu mau, kirimkan suaramu baca Al-Fatihah, atau bagian lain aku bisa bantu koreksi tajwid dan maknanya.